Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Masih di tema selamatkan makhluk hidup dan subtema baru yaitu hewan sahabatku. Di pembelajaran pertama ini, tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui cara perkembangbiakan hewan, membuat kesimpulan isi bacaan, dan mengetahui kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Sebelum kita memulai pembelajaran pertama ini, alangkah baiknya Kakak persiapkan alat tulisnya dan jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu. Materi pertama tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan hewan ada dua macam. Ada perkembangbiakan generatif dan ada perkembangbiakan vegetatif. Yang akan dibahas untuk pertemuan kali ini yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan terdiri atas tiga macam, yaitu ovipar atau bertelur. Berikut contoh hewannya ya Kak, ini adalah bebek yang sedang bertelur. Kemudian, yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan. Contoh hewannya yaitu sapi. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Di sini ada contoh kadal. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif atau ovipar, yang pertama itu terjadi pembuahan. Artinya, ovum yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan pada hewan ovipar ini tergolong pada dua kategori, yaitu pembuahan internal atau proses pembuahan yang terjadi di dalam induk. Yang kedua, eksternal, yaitu pembuahan terjadi di luar tubuh induk betina. Perkembangbiakan generatif yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan, yaitu pembuahan terjadi secara internal atau embrio berkembang di dalam rahim induk betina, kemudian sampai siap dilahirkan. Yang ketiga, ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan generatif ini yakni terjadi pembuahan internal. Jadi telur di dalam rahim induk betina akan keluar setelah calon bayi terbentuk secara sempurna dan akan menetas langsung begitu dia keluar. Kakak bisa lihat contoh-contoh hewan yang ada di halaman 61. Di situ ada ular, monyet, kelinci, kambing, satak, ikan hiu, ayam, kupu-kupu, dan bunglon. Coba kakak kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan perkembangbiakannya, apakah termasuk ovipar, vivipar, ataupun ovovivipar. Selanjutnya, berikut ciri-ciri dari hewan yang termasuk ovipar atau bertelur. Cirinya yaitu hewan itu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, biasanya bukan termasuk hewan mamalia, dan induk mengerami telur sampai menetas. Contoh hewan yang termasuk ovipar yaitu ayam, burung, penyu, ikan, dan lain-lain. Sementara ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki daun telinga, induk betina memiliki kelenjar susu, biasanya termasuk hewan mamalia, dan janin berkembang dalam rahim induknya. Contoh hewan yang termasuk vivipar yaitu kambing, kelinci, gajah, dan masih banyak lagi. Kemudian ciri-ciri untuk hewan yang termasuk ovovivipar yaitu telur berkembang di dalam tubuh induknya. Hewan tersebut tidak menyusui. Contohnya kadal, ikan hiu, ular, dan lain-lain. Untuk hewan ovovivipar ini biasanya termasuk hewan melata, walaupun tidak semua jenis hewan melata termasuk ovovivipar ya. Itulah cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Untuk
Selanjutnya, hewan termasuk salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, melalui kegiatan ekonomi, masyarakat mengolah sumber daya alam dan memanfaatkan hasilnya. Sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Negara yang pertama yaitu Malaysia. Sekitar 40% penduduknya bekerja sebagai petani. Hasil pertanian utamanya yaitu kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Sementara kelapa sawit itu merupakan komoditas ekspor utama negara Malaysia. Tapi selain kelapa sawit ada juga timah yang juga termasuk komoditas ekspor Malaysia dari hasil tambang. Kedua, Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura. Kemudian Filipina. Negara Filipina, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Selain sebagai petani, penduduk Filipina juga bekerja di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina diantaranya padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Negara Filipina ini dijuluki Home of the Green Revolution, yang berarti rumah revolusi hijau. Maksudnya yaitu gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, Thailand. Thailand, kegiatan ekonomi penduduknya yaitu pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Negara Thailand ini dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Selain itu, Thailand juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang berkualitas baik. Sedangkan hasil perkebunannya yaitu kayu jati. Adapun hasil tambangnya timah dan mangan. Penghasilan devisa utama Thailand yaitu dari industri pariwisata. Negara selanjutnya yaitu Vietnam. Penduduk Vietnam mayoritas bekerja sebagai petani. Adapun hasil utama pertaniannya yaitu padi. Selain pertanian, kegiatan perindustrian di Vietnam, pertanian yaitu industri dan pertambangan juga dilakukan sebagian penduduk Vietnam. Hasil industrinya yaitu tekstil, semen, dan pupuk. Sementara hasil pertambangannya emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Negara selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara yang kaya di Asia Tenggara. Brunei ini merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam. Ladang minyak Seria merupakan penghasil minyak terbanyak di Asia Tenggara. Negara Brunei ini memiliki istana yang sangat besar. Negara Brunei, pendapatan per kapitanya, pendapatan penduduknya paling tinggi di Asia Tenggara. Negara selanjutnya yaitu Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar bermata pencaharian sebagai petani. Tapi selain pertanian, Myanmar juga bermata pencaharian sebagai berkebun dan penambangan. Hasil perkebunan negara Myanmar yaitu tebu dan kayu jati, sementara pertambangannya yaitu seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Nah, negara berikutnya Laos. Mayoritas penduduk Laos bekerja sebagai petani. Lembah Sungai Mekong menjadi lahan pertanian yang subur. Adapun hasil utama pertanian Laos yaitu padi dan jagung. Hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos yaitu beternak. Hasil ternaknya antara lain sapi, kerbau, dan unggas.
Terakhir, Kamboja. Mayoritas penduduk Kamboja bekerja sebagai petani. Padi dan karet merupakan hasil pertanian utama. Kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Demikian kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Kak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Untuk hari ini tidak ada tugas, hanya cukup dipelajari saja materi di subtema 2 pembelajaran 1 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.